Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali. Pemirsa, kita tahu dalam beberapa tahun terakhir isu energi terbarukan dan juga energi bersih telah menjadi perhatian utama di tingkat global, nasional hingga daerah. Saat ini Provinsi Banten ini memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa, di mana dapat menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Namun transisi menuju energi bersih bukanlah hal yang mudah, diperlukan keberanian, kebijakan, dan juga sinergi antar lembaga, serta peran aktif dari para pengambil keputusan termasuk DPRD Banten dalam mendorong regulasi, pengawasan, dan juga alokasi anggaran yang tentu saja berpihak pada energi terbarukan. Lalu seperti apa langkah yang akan diambil dan juga sinergi yang terbangun, dan sejauh apa juga peran pemerintah dalam mengelola energi terbarukan untuk menjaga ketahanan hidup. Bersama saya Rita Damayanti, kita akan mengulas terkait dengan mendorong transisi energi terbarukan dan juga energi bersih untuk masa depan Banten berkelanjutan selama 1 jam ke depan. Dan kami sudah mengundang beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Muhammad Nizar sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Nizar, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mbak Rita. Baik, Alhamdulillah. Sedang sibuk apa Pak aktivitas? Pembahasan anggaran ya. Kemarin baru selesai merampungkan RPJMD, kebetulan saya Ketua Pansus RPJMD. Ya. Sekarang masuk ke pembahasan KUA PPAS perubahan. Oke, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya juga ya Pak Amin. ya. Baik, kami juga sudah mengundang PLT Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Banten. Ada Bapak Haji Ari James Faredi, STMT MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan singgung lebih jauh ini seperti apa nih untuk PLTS yang terpasang di Banten sudah berapa banyak gitu ya Pak? 2025 ini ya Pak ya. Baik, kita juga akan sudah mengundang, maksud kami ada tokoh masyarakat, ada Bapak Dr. Haji Tony Anwar Mahmud MSI. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam. Sehat? Harus sehat. Alhamdulillah. Dan kami juga sudah bersama dengan teman-teman ini dari mahasiswa-mahasiswi seprovinsi Banten. Halo semuanya, Assalamualaikum. Baik, tetap semangat ya, mudah-mudahan juga nanti kita berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung kepada narasumber kita. Sebelum kita bahas lebih jauh tema kita di hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Nizar, apa sih langkah konkret DPRD dalam mendorong kebijakan daerah yang mendukung pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS, panas bumi, dan juga bioenergi di Provinsi Banten nih Pak? Makasih Mbak Rita. Jadi ini pemerintahan Provinsi Banten hari ini semacam kita melakukan reinstalisasi karena pemerintahannya baru, kepala daerahnya baru, ini sudah terpilih sekda baru, ya kan? Kami juga kemarin sedang membahas perubahan anggaran 2025, ya, dengan komposisi orang-orang yang baru juga begitu. Nah hari ini Pak Hari PLT Kepala SDM, ya. Ya mudah-mudahan ke depan juga akan terjadi penetapan definitif kekosongan beberapa OPD ya. Jadi sesuatu yang baru ini kita coba untuk merefresh kembali, mudah-mudahan sesuatu yang baru ini mampu membawa langkah baru dan perubahan baru bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Terkait dengan tema hari ini ya, ini juga langkah baru yang ingin kita lakukan sebagai wujud konkret. Kenapa kita mengangkat tema ini? Nah, DPRD ini ingin mengusung bahwa ternyata energi itu salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat, bagi manusia, bagi makhluk hidup, begitu. Itu energi, ya kan? Ya, kalau nggak ada matahari, ya bagaimana kita bisa hidup? Seluruh makhluk hidup, begitu. Nah, jadi energi ini ternyata ya semua itu adalah karunia Tuhan yang kemudian melalui akal pikiran kita kemudian kita bisa melakukan kolaborasi sehingga menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya. Berkendaraan asalnya dari energi, penggerak ya, dari bahan bakar dan sebagainya. Itu kan hasil buah pikiran manusia. Terjadi BBM dan sebagainya. Nah, ini semua berakar dari sumber yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Ya,
itu menjadi isu global hari ini. Bagaimana agenda pemerintah nasional, agenda pemerintah pusat, energi yang hari ini itu yang digunakan oleh masyarakat harus ada langkah alternatif. Karena bumi ini semakin lama semakin tua, sumber dayanya terkeruk setiap hari ya, semakin menipis. Betul. Begitulah kira-kira. Nah, sementara karunia Tuhan tidak hanya fosil bumi saja, Iya. banyak sumber begitu. Tapi itu belum termanfaatkan. Ini yang hari ini kita ingin bagaimana pemerintah Provinsi Banten khususnya mensupport kebijakan pemerintah pusat dalam menggunakan energi terbarukan. Apa? Banyak. Matahari Iya. ya sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya. Ada angin, Pak. Iya. Ya. Terus kemudian ada air yang semuanya mampu menjadi sumber energi, tapi itu belum termanfaatkan dengan baik secara maksimal. Kan gratis kan kita, ini kan udara ini kan ternyata kalau dikumpulkan menjadi sebuah kekuatan ternyata bisa menjadi energi. Ya. Matahari yang sehari-hari itu dikumpulkan menjadi sebuah energi kan begitu. Betul. Nah, jadi kami menginginkan DPRD Banten khususnya, kalau kita bicara kebijakan, sudah banyak kebijakannya, regulasi, undang-undang, aturan dari kementerian dan sebagainya. Tinggal bagaimana langkah kita secara konkret mewujudkan bahwa energi terbarukan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Oke, untuk mendukung energi terbarukan tentunya harus ada dukungan anggaran nih Pak. Sejauh ini seperti apa dukungan anggaran yang diberikan? Ya, karena ini langkah awal di pemerintahan baru, ya tentu kemarin sudah terjadi efisiensi dan sebagainya. Nah, kami juga baru selesai merampungkan RPJMD, ya, yang itu juga tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat RPJMN, ya. Ya. Nah, terkait dengan pemerintah Provinsi Banten, kemarin kita juga sudah mendengarkan bahwa Renstra dari OPD salah satunya SDM ya bicara terkait dengan energi terbarukan. Nah, ini kita memulai dari tahapan yang baru ya. Kita ingin yang kemarin ini SDM sangat fokus terkait dengan pengembangan LISDES ya. Mudah-mudahan LISDES ini bisa kita rampungkan dengan cepat ya, 1-2 tahun ini bisa selesai. Nah, kita bicara terkait dengan pemanfaatan energi terbarukan. Memang kalau dari sisi anggaran, Mbak, kita masih lemah sekali, masih kurang. Maka di dalam perubahan ini kita mencoba mendorong bagaimana anggaran bisa kita maksimalkan untuk pemanfaatan energi terbarukan. Walaupun saya merasa secara pribadi nih nggak kuat kita, karena untuk bicara terkait dengan pengembangan energi terbarukan itu membutuhkan investasi yang luar biasa. Betul. Jadi kalau Biayanya kita lumayan. semata-mata mengandalkan PAD, APBD kita ini nggak mampu, Mbak. Ya, perlu support dari berbagai macam pihak. Betul. Nah, ini butuh yang namanya inovasi. Dari mana? Dari semuanya. Ya, dari DPRD, dari pemerintah provinsi, dari SDM, dari pemerintah pusat, bahkan para pengusaha sebagai investor yang mampu berkolaborasi dengan kita untuk mensukseskan agenda ini. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan inovasi, saya beralih dulu mungkin Pak Nizar ke Pak Kadis. Pak Kadis tadi sudah mungkin dijelaskan sedikit bahwa banyak sekali potensi yang ada di Provinsi Banten ya, ada matahari, angin dan juga udara. Lantas di tahun 2025 ini apa yang menjadi potensi energi terbarukan yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Banten, Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami di tahun 2025 ini ada 11 gedung yang akan kami pasang PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang di rooftop atau yang di atap. Nah, ini kita pasang di sekitar 7 OPD dan 4 sekolah kejuruan. Nah, kenapa kami pasang di gedung perkantoran dan sekolah SMK kejuruan? Dikarenakan ini sangat bermanfaat. Satu, kita akan mengikuti program transisi energi yang ada diprogramkan oleh pemerintah pusat dengan energi hijau. Yang kedua,
kita bisa melakukan penghematan dari pembayaran listrik ke PT PLN-nya. Karena apa? Karena pada saat matahari tinggi-tingginya, yaitu di jam 10 sampai jam 2, merupakan jam sibuk di kantor dan di sekolah. Gitu Betul. kan. Nah, dan dengan adanya transisi energi ini, yang kita rubah yang tadinya dari PT PLN, kita rubah menjadi PLTS, kita harapkan nanti tagihan listrik dari gedung-gedung yang kita pasang PLTS-nya dan gedung sekolah kejuruan juga bisa berkurang. Faktanya sudah ada, Pak. Sudah ada. Bu ya. Jadi di kantor kami kita dapat dana APBN untuk membangun 25 KWP yang kami dibangunkan oleh pemerintah pusat di gedung Dinas ESDM dan gedung Bapeda. Dan ternyata tagihan bulannya sangat signifikan berkurang. Iya. Yang biasanya 23 juta atau 28 juta sekarang hampir 10 atau 12 juta per bulan. Jadi penghematan itu sangat Hampir besar. setengahnya ya Pak ya? Hampir setengahnya. Ya kalau kita akumulasikan dengan jumlah OPD yang ada, dengan tagihannya yang begitu besar, dengan daya yang sama, ya mudah-mudahan kita bisa melakukan efisiensi dan nanti efisiensi ini bisa kita gulirkan kembali dengan izin Bapak. Mudah-mudahan kita bisa ngebangun lagi lebih banyak lagi PLTS rooftop di gedung-gedung pemerintah yang ada atau yang sekolah kemenangan kita SMA dan SMK. tadi. Tadi ternyata sungguh menekan 50% efisiensi ya Pak ya untuk dari energi PLTS tadi untuk di 11 OPD, maksud kami 7 OPD dan juga 4 kejuruan yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten sendiri. Oke, saya beralih dulu Pak Kadis ke Pak Tony. Pak Tony, bagaimana sih pandangan Anda terkait dengan pentingnya transisi energi terbarukan di Provinsi Banten saat ini nih Pak? Ya, transisi energi terbarukan itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Dalam kondisi hari ini, kalau dilihat sumber penerangan rumah tangga di Provinsi Banten, kalau nggak salah dari 8 kabupaten kota itu 0,18 Pak ya, yang bukan menggunakan energi listrik. Hanya Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak, selebihnya itu 100% menggunakan sumber listrik. Dengan kata lain bahwa transisi energi terbarukan ini harus segera dilaksanakan, bisa dimulai tadi, ada prototipe yang dimunculkan oleh pemerintah daerah, ada role model. Syukur-syukur Pak, seluruh KP3B itu memang menggunakan panel surya, sehingga pada saat kita menyampaikan ke masyarakat, perkantoran di pemerintahan provinsi sudah melakukan itu. Walaupun Pak Ketua Komisi bilang, anggarannya kan kita baru efisiensi, katanya kan gitu ya. Masih nafas. Ya, tetapi kita kan masih punya CSR dan lain sebagainya, konsep kerjasama, sehingga apa yang terjadi di wilayah Cilegon, Serang, Tangerang terhadap degradasi ekologi karena industri tadi, itu perlu menjadi warning bagi kita. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang melakukan energi terbarukan, maka kerusakan-kerusakan tadi akan menjadikan kita menjadi tidak nyaman di masa depan. Nah, harapannya Pak Ketua, swasta juga mulai didorong Pak. Mungkin Pak Nizar punya andil dalam lahirnya Perda 7 2022. Cuman disingkatnya agak aneh Pak ya, ruwet gitu Pak ya. Rencana umum energi daerah. Nah, hanya saya belum tahu adakah regulasi turunan yang mendorong lahirnya insentif terhadap fiskal bagi swasta Pak. Sehingga bagi mereka yang menggunakan energi terbarukan, maka ada apresiasi dari pemerintah daerah Pak. Itu mungkin bagian memaksa dari pemerintah daerah supaya sektor swasta juga memulai untuk melakukan energi terbarukan. Oke, saya beralih kembali ke Pak Nizar terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Tony. Ini bagaimana DPRD Banten mendorong regulasi turunan yang untuk pihak swasta nih Pak terkait dengan energi terbarukan tadi Pak. Jadi gini, terkait dengan energi terbarukan ini, kan hari ini kan masyarakat menggunakan PLN, ya. Regulasi itu kan semuanya ada. Kalau kita lihat secara teknis aja itu penggunaan PLN dengan energi terbarukan itu ada istilahnya on board,
ada istilahnya off-board gitu, ada istilahnya hybrid, ya. Jadi ini bicara regulasi tidak hanya bisa di pemerintah Provinsi Banten, gitu. Jadi ini harus ada koordinasi yang jelas antara kita dengan pemerintah pusat, bagaimana dengan DPR RI juga nanti. Ini kan perlu didorong bersama-sama, ya. Jadi misal kenapa terjadi on-board, gitu, hybrid, ada regulasi yang menyatakan bahwa yang sudah menggunakan PLN itu tidak bisa semuanya menggunakan energi terbarukan, gitu. Pemerintah kan kalau kita mau bicara enak nih, ya, mau bicara enak, KP3B itu kita bikin energi PLTS saja semua. Iya. Ya. Karena kalau kita bicara ya, ini kami lagi melakukan semacam langkah-langkah baru lah. DPRD ini lagi membuat PLTS, lagi pasang nih sekarang posisinya. Nah, karena pengeluarannya 300 juta tuh per bulan. Coba, kalau tadi Pak Hari, nah SDM kebetulan sudah pasang duluan. Betul. Memang, karena itu kan support dari kementerian juga ya, kebijakan ya. Nah, jadi kalau dibilang separuh, kita anggap nggak usah separuh lah, 40%. Kalau 40% dari 300 juta berapa? Ya kan? Iya. Nah, berapa aset pemerintah provinsi yang menggunakan energi listrik? Ini kita belum bicara isu globalnya ya, terkait dengan pengikisan fosil misalnya gitu ya. Tapi bicara sektor-sektor anggaran gitu. Nah, belum lagi bicara sekolah yang Pak Hari tadi bilang ada 7 agenda untuk gedung OPD 4, 3 sekolah misalnya begitu. Nah, kalau kita mau hitung semua, saya pikir mungkin miliar 1 bulan kita mengeluarkan anggaran untuk bayar listrik misalnya begitu. Ya, nah maksud saya, jadi ini kita harus komparasi semua nih, ya, mana ruang-ruang yang perlu kita bangun bareng-bareng. Nah, saya ingin mendorong SDM itu ada semacam rule juga dulu Pak, disampaikan kepada Pak Gubernur agar seluruh OPD kebijakannya anggaran 2026 nih besok, ya, harus menganggarkan semua nih. Pasang PLTS semua di seluruh kantor. Karena kalau kita dorong di SDM semua, repot. Bengkaknya nanti, wah ini SDM nanti dianggap Pak Hari ada main mata lagi kan. Ini kan anggaran juga bicara, proyek lagi segala macam. Ya. Nah jadi kita pengennya begitu. Nah dari segi SDM, laporkan kepada Pak Gubernur, Pak harus ada kebijakan begini. Turunan dari instruksi pemerintah pusat. Seluruh OPD kita anggarin. Harus pasang PLTS semua. Jadi jangan SDM yang ngurusin, gitu, ya. Jadi kalau semua dipasang nih dari DPUPR, Dinkes, semua pasang itu. Karena belum ada Pak. SDM itu adanya dari kementerian. Nah, yang baru nganggarin itu DPRD. Tahun 2025. Ini dalam proses pemasangan. Dibayar aja belum, begitu ya. Ya. Jadi, nah ini harus kita dorong nih. Besok ini kan anggaran baru nih, 2026. Kita dorong seluruh OPD itu harus buat yang namanya PLTS. Nah, kita bisa hitung nanti itu. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, terkait dengan tadi itu, ada off-board-nya juga. Nah, wilayah-wilayah yang belum ada listriknya, kita bisa pasang off-board. Begitulah kira-kira. Tapi maksud saya, jangan juga SDM berpaku kepada PLTS doang. Begitu, ya. Karena kita pernah ada contoh ya di wilayah selatan, di wilayah apa itu namanya, menggunakan waduk. Oh. Ya, ya. Waduk itu ternyata mampu menghidupi listrik sekampung tuh, ya. Nah itu yang seperti itu Pak, Bu, yang Mbak, yang perlu kita lakukan. Nah, ESDM hari ini harus memetakan semua potensi-potensi sumber bumi yang ada di Provinsi Banten. Belum lagi nanti kita bicara terkait dengan geotermal, Pak. Ya, geotermal yang kita itu punya sumber panas bumi yang salah satu terbesar di Ciomas, misal begitu. Ya, banyak potensinya berarti ya Pak ya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, nah walaupun nanti itu kita bicara kewenangan ya kita bicara kewenangan. Nanti ada kewenangan pemerintah pusat di situ dalam
geotermal. Nah, ini kan semua harus terlibat, ya, DPRD, provinsi, pemerintah pusat. Nah, geotermal Ciamas itu sama sekali belum tersentuh. Pengusahanya sudah ada, perusahaannya sudah ada, ditunjuk oleh kementerian. Nah, kalau itu nggak bisa, udah berapa tahun Pak Hari? Udah lebih dari 8 tahun Pak. Nah, udah lebih dari 8 tahun, sampai hari ini belum tersentuh. Coba bayangkan, kalau ternyata geotermal yang ada di Ciamas itu, jangan-jangan itu bisa menjadi salah satu pemasukan di Provinsi Banten. Ya, kalau kita bicara itu kewenangan kementerian, ya masa kementerian nggak mau sharing terkait dengan profit? Kan, ya kan? Ada sharingnya kan? Oke, saya beralih kembali dulu mungkin Pak untuk ke Pak Ari juga, ini seperti apa nih Pak Ari untuk kontribusi energi terbarukan sendiri terhadap total bauran energi di Banten saat ini, bisa dijelaskan seperti apa nih Pak? Betul, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita hitung kemarin bauran energi untuk EBT itu sangat kecil, 3,03%. Yang paling besar itu batu bara, 74,7%. Selain itu juga BPN migas itu sekitar 13%, baru gas 9%. Nah, kenapa batu bara lebih besar daripada EBT? Karena seperti kita ketahui bersama, Provinsi Banten ada lumbung energi Pak. Pembangkit listrik tenaga uap di Banten itu banyak sekali. Ya, itu yang mendorong kita harus melakukan transisi energi. Ya, salah satunya untuk menjaga masa depan anak cucu kita ke depan, jangan sampai kelaparan karena banjir atau kekeringan, karena ada perubahan iklim yang disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan emisi gas rumah kaca gitu kan. Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa energi itu adalah modal dasar pembangunan. Tanpa adanya energi kita tidak bisa membangun apapun. Betul. Gitu kan. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua. Selain itu juga kita sebagai lumbung energi, kita itu menghasilkan listrik bagi seluruh Pulau Jawa, Madura, Bali. Ya. Pembangkit kita yang terpasang itu ada 13.000 megawatt kapasitasnya. Kebutuhan Banten hanya 3.600. Nah, ini juga salah satu paradoks yang harus kita hadapi bersama gitu kan. Karena di rencana umum energi daerah yang kami buat Pak Tony, bahwa kebutuhan batu bara hanya 8.000 ton oil of equivalent. Kenyataannya naik 4 kali lipat, 24.000 Pak. Itu tidak bisa kita tahan Pak, karena ini ada kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk membangun di Pulau Jawa, atau hidup listrik Jawa, Madura, Bali. Silakan Pak Kadis, boleh dilanjutkan terkait apa yang tadi sudah disampaikan. Tadi sempat terpotong nih Pak. Sebenarnya tidak lupa apa yang tadi sudah disampaikan. Betul. Jadi kita sebagai provinsi yang disebut dengan lumbung energi, kita harus berperan untuk mengatasi perubahan global, gitu, perubahan iklim global dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi kami kalau setiap rapat dengan kementerian itu yang kami sampaikan Pak Tony. Bapak-bapak semua menikmati listrik dari Provinsi Banten, dan kami ingin bahwa Provinsi Banten ini dibangunkan dengan dana APBN atau DAK untuk pembangunan EBT yang baru terbarukan. Salah satunya mungkin yang tadi sudah dibahas oleh Pak Ketua, panas bumi di WKP Gunung Karang Pak. Di daerah Gunung Palakasak yang ada di Padarincang gitu kan. Nah, perusahaan ini sekarang yang saya tahu Pak sudah di suspend. Mereka harus mengembalikan lagi ke tanah semula Pak, masuk ke well-padnya. Setelah itu akan dilelang lagi Pak. Nah, tapi yang lebih signifikan lagi, tahun 2023 pemerintah pusat memohon bantuan kepada kami Dinas SDM untuk melakukan pengeboran Pak. Survei panas bumi di Gunung Endut Pak. Gunung Endut di Kabupaten Lebak, dan berhasil melakukan 2 titik pengeboran dengan kedalaman 500 meter 2 titik tersebut, dan menghasilkan ternyata data-data yang sangat bagus di mana potensi ini akan dikembangkan lebih banyak lagi dan dimungkinkan untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang kedua yang ada di Banten Pak. Nah, itu panas jadi bumi tadi, awalnya Pak, kan di permasalahan di Gunung Parakasak itu kan belum apa-apa sudah ditolak Pak.
karena ketakutan pengeboran. Nah, kami diam-diam kita melakukan koordinasi dengan baik dengan Forkompindanya di Kabupaten Lebak, alhamdulillah dengan kepala kecamatannya, kepala desanya, gitu, dan pemudanya itu saling membantu Pak, dan berhasil mengebor 2 titik di sana dan hasilnya sangat memuaskan. Dan kalau tidak ada efisiensi yang saya dengar Pak, itu akan ada eksplorasi lanjut. Tapi karena dananya ada efisiensi di pusat, dan sehingga tidak dilaksanakan. Tapi itu masuk ke rencana umum penyediaan tenaga listrik PT PLN 2025-2034. Jadi segala sesuatu yang akan kita bangun untuk energi terbarukan atau berhubungan dengan listrik itu harus masuk ke rencana umum penyediaan tenaga listrik PT PLN. Kalau tidak masuk, tidak akan dibangun Pak. Nah ini alhamdulillahnya ada ini Pak. Nah, ada 2 lokasi panas bumi di Kaldera Danau Banten disebutnya WKP, wilayah kerja panas bumi Kaldera Danau Banten yang Gunung Parakasak itu sangat luas Pak, 2 kabupaten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Dan yang kedua ada Gunung Dut. Nah, ini mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat akan melakukan survei yang lebih detail lagi sehingga nanti bisa dilelang dan ada yang peminat untuk mengembangkan panas bumi. Selain panas bumi kita ada juga tadi Pak Ketua bilang ada angin. Kapasitasnya dan di RPTL PLN ada Pak, 200 megawatt Pak. Dan ini akan dipasang di Banten Selatan. Dari perbatasan wilayah kawasan Ujung Kulon sampai Pelabuhan Ratu. 100 megawatt itu Pak. Dan terakhir kemarin ada investor yang akan membangun 100 megawatt peak PLTS Pak di Kabupaten Lebak. Ya, dan kami kemarin melakukan koordinasi dengan perizinannya karena ini kan PMA Pak. Dan juga kita koordinasi dengan lingkungan hidup dan kehutanan untuk gimana lokasinya apakah aman atau tidak untuk dipasang. Karena 150 megawatt peak itu membutuhkan lahan sekitar 50 hektar gitu kan. Jadi kalau misalkan 100 megawatt peak butuh 100 hektar dan ternyata lahannya ada Pak. Dan perhutani akan siap memberikan. Yang jadi kendala apa nih Pak Ari? Kalau selain tadi mungkin dari biaya yang mungkin cukup besar untuk memanfaatkan energi terbarukan yang ada di Provinsi Banten, apa yang menjadi kendalanya Pak? Kendalanya sebetulnya untuk transisi energi di Provinsi Banten yang saya bilang tadi, pembangkit listrik tenaga uap yang banyak di Provinsi Banten. Sulawesi 1 sampai 8 sudah ada, 9-10 sekarang dibangun. PLTU Lontar ada peluasan 1 lagi, dari tadinya 2 pembangkit menjadi 3 pembangkit. PLTU Labuan ada lagi. Terus dari pihak swastanya Lestari Banten Energi ada juga. Itu kan semuanya menghasilkan emisi gas rumah kaca, di mana kita sudah menghitung bahwa yang memberikan presentasi terbesar emisi gas rumah kaca di Provinsi Banten itu bukan sektor industri atau transportasi, tapi sektor energi. Energi tadi, PLTU tadi. Baik, saya beralih dulu ke Pak Tony. Pak Tony, kita tahu dengan begitu besarnya kebermanfaatan energi bersih bagi keberlanjutan hidup manusia, bagaimana menurut Anda, apakah masyarakat Banten sudah siap nih Pak secara budaya dan juga edukasi untuk berubah ke pola hidup yang lebih ramah dari energi sendiri? Ya, kalau kita berbicara minus Tangerang, maka jawabannya tidak, karena kebutuhan energinya sekarang saja belum terpenuhi Pak. Begitu kan. Jadi kebutuhan energi yang katakan fosil saja sampai hari ini boleh dikatakan belum terpenuhi. Bagaimana kita sudah memberikan mindset untuk energi terbarukan. Nah, tetapi itu bukan menjadi sebuah kendala bahwa memang kampanye energi terbarukan itu harus dimulai dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Tapi sayangnya itu belum masuk kurikulum. Nah, sehingga kita kembalikan ke Pak Kadis bahwa medsosnya ya mangga gitu untuk membuat sebuah konten yang mengkampanyekan energi terbarukan sehingga masyarakat Banten juga pelan-pelan memahami minimal ada budaya yang dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan energi fosil yang hari ini digunakan ya seperlunya gitu. Karena hari ini saya meyakini handphone itu 25 jam digunakan. Lebih dari sehari ya? Iya, dan itu dalam posisi seringkali cas sambil digunakan, lampu menyala sepanjang hari, siang malam.
Nah, artinya itu perlu ada Edukasi. pembudayaan Iya, untuk bisa pembiasaan. menghormati energi. Oke, saya beralih kembali ke Pak Nizar, bagaimana DPR Banten menyikapi masih minimnya investasi energi bersih di daerah dan juga langkah legislatif yang telah ataupun juga diambil DPRD nih Pak untuk mendukung pembangunan infrastruktur energinya seperti apa? Ya, jadi memang tadi saya bilang ya, ini harus bahu-membahu. Iya. Ya. Jadi tidak hanya di kita sebagai pemangku kebijakan, tapi di level terbawah masyarakat juga butuh support, Iya. ya kan? Nah sekarang tinggal tadi Pak Tony bilang campaign, ya campaign itu penting. Ya orang itu kalau nggak tahu, nggak ngerti, ya tidak akan melakukan apapun. Gitu. Tapi kalau orang tahu, orang ngerti, pasti dia akan berlomba-lomba. Jadi bagaimana energi terbarukan ini punya manfaat yang besar atau kecil, nah itu kan menjadi daya tarik bagi masyarakat, ya kan? Nah kalau ini kita bisa masifkan, saya pikir ini adalah sebuah keniscayaan. Nah kami juga akan coba, tadi perlu kita melakukan banyak saran masukan, bagaimana tadi potensi-potensi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari tadi, ya harusnya dengan begitu besarnya sumber energi yang ada di Provinsi Banten ini, itu sudah menggambarkan Banten ini kaya raya. Betul. Ya kan? Kalau luar biasa, nah tinggal nanti bagaimana SDM menggarap dari sisi bisnisnya juga, gitu loh. Karena sebagai potensi bisnis, ya ini kan akan menjadi kemakmuran, jalan kemakmuran bagi masyarakat, gitu. Ya, jangan. Nah, jadi tadi 1 Ciomas aja belum beres gitu. Ini sudah muncul lagi sumber baru gitu. Jadi jangan sumber doang, ya. Tapi tidak dimanfaatin. Iya. Maksud saya, kadang-kadang kita ini gagal fokus, gitu. Jadi kita harus fokus. Kita juga harus fokus berikan kesempatan dulu Pak Ya. kepada teman-teman untuk bertanya ya Pak, ya, boleh? Silakan, boleh dari sebelah kanan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwan dari mahasiswa dari Stisip Banten Raya, Pandeglang. Izin bertanya, dalam konteks green job, apakah ada program atau upaya yang dilakukan ESDM Banten untuk mendorong pendidikan dan pelatihan SDM lokal agar siap mengisi lapangan kerja di sektor energi bersih? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alwan. Selanjutnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya untuk DPRD, apa pesan DPRD Banten untuk masyarakat, pelajar dan generasi muda agar terlibat dalam gerakan energi bersih menuju Banten yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, boleh satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia. Izin bertanya kepada Pak Tokmas, apa harapan Anda sebagai tokoh masyarakat terhadap pemerintah provinsi, khususnya Dinas ESDM dalam mengakselerasi pembangunan energi terbarukan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi kita sudah berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Boleh dijawab oleh Pak Ari atau Pak Kadis dalam konteks Green Jobs, apakah ada program atau upaya yang dilakukan SDM Banten untuk mendorong pendidikan dan pelatihan SDM lokal agar siap mengisi lapangan kerja nih Pak di sektor Betul. energi bersih? Siap. Barusan saya cerita sama Pak Ketua gitu kan, bahwa kami ada kerjasama dengan Kementerian SDM, yaitu Dijen Gatrik, yaitu untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi seluruh mahasiswa atau siswa SMK yang mau lulus. Nah, jadi kita datangkan asesor kerjasama dengan Kementerian Kementerian SDM, Dijen Gatrik, di mana mereka menganggap mahasiswa atau siswa tersebut sudah mempunyai skill, sudah mempunyai kemampuan, knowledge, dan tinggal attitude. Nah, yang diadakan wawancara itu oleh asesor 3 hal itu. Jadi tidak usah bayar, ikut kursus kemana, dari 80 siswa yang mengikuti, yang hadir hanya 72, dan 72 itu lulus semua Pak, alhamdulillah gitu kan, dan memiliki sertifikat level 2. Ini programnya dari kementerian ya Pak? Dari kementerian dan
SDM Provinsi SDM Banten juga. bersama. Dan kita mudah-mudahan tahun depan kita juga mohon izin apabila diizinkan, kita juga ingin melaksanakan hal seperti itu dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, karena target mereka tuh awalnya 400 siswa, namun karena ada efisiensi lagi Pak dari pusat dikurangi menjadi 80 ya. Jadi tapi alhamdulillah ini langkah pertama yang kita lakukan sehingga mahasiswa dan siswa SMK yang baru lulus bisa langsung kerja sesuai dengan minat bidangnya, jurusan yang dia diambil, misalkan pembangkit, transmisi, pemanfaatan tegangan rendah atau distribusi, dan sertifikatnya langsung disesuaikan Pak. Dan mereka kalau udah lulus tinggal ikut kemana, daftar misalkan untuk pembangkit tinggal belajar tentang pembangkit PLTS atau mini hidro atau untuk bayu angin dan lain-lain. Jadi kita bekali dulu mereka sertifikat kompetensi sehingga nilai jualnya lebih besar dan bisa langsung keterima gitu. Jadi kita juga karena kita menghadapi bonus demografi kan Pak. Betul. Ya kan Indonesia Emas 2045 ya harus apa kita lakukan ya, salah satunya di bidang energi atau ekonomi hijau ya ingin kita laksanakan bahwa siswa itu siap bekerja dan siap terampil dan mempunyai attitude yang baik untuk bekerja dengan semangat gitu. Itu yang sudah kami lakukan baru sebulan yang lalu. Berarti sudah ada cikal bakal untuk penerusnya ya Pak ya, Betul. yang memang concern terhadap energi bersih di Provinsi Banten ya. Betul. Boleh tepuk tangan dong untuk jawaban dari narasumber kita yang pertama. Selanjutnya ini untuk Pak Nizar, apa pesan Anda untuk masyarakat, pelajar ataupun juga generasi muda agar terlibat dalam gerakan energi bersih Pak menuju Banten yang ramah lingkungan berkelanjutan? Pesan ya, Ya. ke SMS pesan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ini tidak hanya bicara pada tataran pemangku kebijakan saja. Kami ini butuh support semua. Kalau kita mau merujuk terkait dengan energi panas bumi yang ada di Banten, kegagalannya informasi yang saya dapatkan salah satunya itu tadi. Bagaimana dukungan masyarakat di wilayah sana. Okay. Ya. Kegagalan si pemenang pemenang lelang tadi tidak mampu berhasil, tidak mampu meyakinkan masyarakat. Berarti di dukungan sana. masyarakatnya masih kurang. Oh iya. Ya. Ya, jadi karena tidak mampu meyakinkan masyarakat sehingga mereka perusahaan pemenang tidak mampu masuk ke wilayah situ untuk melanjutkan kegiatan itu. Jadi maka penting sekali masyarakat ini ya. Apa yang harus dilakukan oleh generasi selanjutnya ya saya pikir ya harus memperkaya pengetahuan sebagai pelajar ya, mahasiswa harus memperkaya wawasannya apa manfaat energi terbarukan luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Jadi kita juga harus didorong untuk aktif ya mencari tahu bagaimana energi terbarukan ini punya sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita nanti. Jadi saya berharap masyarakat, tokoh masyarakat, semua yang punya kepentingan terhadap kehidupan kita harus mendukung langkah dan kebijakan yang kita ambil. Betul. Kalau tanpa dukungan itu buktinya Ciomas mandek. Iya. Jadi mungkin lebih dimasifkan juga Pak edukasinya, tadi ide bagus juga Pak Tony untuk memasifkan konten-konten gitu ya, Iya, edukasi tentang transisi energi. Nanti saya siap untuk menjadi Campaign, konten kreator ya Pak. Iya. Baik, boleh tepuk tangan dong untuk jawaban narasumber kita yang kedua. Selanjutnya untuk pertanyaan Pak Tony, apa harapan Pak Tony sebagai tokoh masyarakat terhadap Provinsi Banten, khususnya Dinas SDM dalam mengakselerasi pembangunan energi terbarukan? Ya, yang pertama barangkali udah clear harapannya anggarannya memadai khususnya untuk program energi terbarukan. Yang keduanya kami berharap ada sebuah forum yang lintas kabupaten kota sebagai forum energi terbarukan sehingga koordinasi antar wilayah kerja pembangunan Provinsi Banten ini bisa harmonis, bisa sinergis. Hal yang ketiganya adalah pelibatan pelajar dan perguruan tinggi. Barangkali kita membangun research center ataupun ada perlombaan yang diadakan oleh SDM tentang energi terbarukan di Provinsi Banten. Mereka yang riset, biayanya relatif mereka yang menanggung, tetapi
difasilitasi oleh ESDM untuk melaksanakan perlombaan itu, sehingga itu juga bagian dari kampanye kepada publik bahwa kita harus mendukung net zero emission 2060 gitu Pak ya, berkontribusi setidaknya. Sehingga kita semua bisa melek terhadap transisi adalah sebuah keharusan untuk menggunakan energi terbarukan. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang ketiga terkait dengan mengimplementasikan energi terbarukan di Banten saat ini. Apa yang menjadi tantangan utama nih Pak Ari yang dihadapi oleh Dinas SDM sendiri? Selain mungkin tadi dukungan dari masyarakat ya Pak, salah satunya. Selain itu apa lagi nih Pak? Ya, yang paling utama yang saya udah bilang tadi, kita itu lumbung energi, tidak bisa dihapuskan, gitu kan. Dengan kapasitas 13.000 megawatt itu sangat besar. Betul. Yang membantu melistriki Pulau Jawa, Pulau Bali. Berarti kan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura dan Bali. Betul. Itu tergantung dari kita. Yeah. Kita ingin melakukan transisi energi. Kita tutup. Nanti bagaimana pembangunan di Pulau Jawa ini akan terganggu, gitu kan. Nah, jadi kita harus bijak. Bijaknya seperti apa? Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Kita ada kegiatan konservasi Pak Ketua, kita undang ibu-ibu rumah tangga di suatu kecamatan untuk melakukan penghematan energi. Mulai dari hal yang kecil. Kalau saya tanyakan kepada teman-teman semua atau adik-adik semua, lampu kamar mandi di rumah nyala atau enggak sekarang? Nyala. Itu salah satu pemborosan Pak. Nah, kan? Karena takut, harusnya kita matikan saja kalau kita butuhkan, baru kita nyalakan. Nah, salah satu apabila kita melakukan penghematan energi, berarti kita sudah ikut serta dalam langkah mengurangi emisi gas rumah kaca, gitu kan. Dimulai dari kecil dan dimulai dari kita ya Pak ya. Dari kita, gitu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan lagi. Karena kita sudah ada di penghujung acara, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita bersama dengan orang-orang hebat kita di samping ini. Selanjutnya bisa berikan closing statement Anda untuk sebelum kita berpamitan. Silakan Pak Tony, apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan tema kita di hari ini. Silakan. Ya, cermin energi masa depan adalah pilihan kita hari ini. Pada saat kita memilih energi yang bersih, itu adalah harapan untuk peradaban yang lebih baik. Menuju peradaban yang lebih baik. Silakan Pak Ari. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, pemerintah Provinsi Banten siap maju untuk membuat energi lebih baik lagi, lebih andal, dan mendukung keberlanjutan untuk masa yang akan datang. Itu. Oke, baik. Pak Nizar mungkin mau pantau? Apa nih? Ya, tadi kita tahu bahwa Banten ini lumbung energi, ya. Energi itu adalah kekuatan, ya. Semoga masyarakat Banten adalah masyarakat yang berenergi tinggi, ya, menjadi masyarakat yang sukses, ya, yang makmur, yang sejahtera. Kita harus mampu memanfaatkan seluruh potensi energi yang ada di kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup. Terima kasih banyak, boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Tony, terima kasih Pak Kadis, dan juga terima kasih Pak Ketua, dan terima kasih juga teman-teman, dan terima kasih pemirsa di rumah sudah menyaksikan kami selama 1 jam ke depan, tidak terasa, dan saksikan kami kembali dalam forum dialog edisi lainnya. Akhir kata, saya Rita Dharmayanti, dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.